Itu dia, tersisa 2 player aja. Bahkan satu kali ini Adam menjadi player dengan 700 koinnya, harusnya masih bisa merevive. Satu player Adam berhasil mendapatkan seorang Adrian, namun kejaran yang akan dilakukan oleh player dari tim EVOS Divine berhasil raja menjatuhkan seorang Adam. Di early game itu sangat-sangat bisa ya, tinggal gimana caranya. Kalau fightnya sedikit terdelay, ngebawa sampai 1 atau 2 menit lebih panjang, mereka harus mutar otaknya lebih pintar lagi. Dan tentunya kita akan memasuki game kita yang kedua di Bermuda, dan akan ditemani oleh para caster yang sangat luar biasa, Bung Surya dan juga Aji Sven. Please take it away. Terima kasih Bung Skyla dan Survivors yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Berikan dukungan yang terbaik untuk tim Indonesia yang sedang bertanding, dan kita sudah masuk di map Bermuda. Let's go, let's go, let's go. Lagi-lagi pesawat cukup adil, memungkinkan untuk semua tim melakukan skenario permainan mereka di map Bermuda. Dan tentunya kalau kita perhatikan satu pergerakan yang lumayan effort di sini, udah pasti bakal ada EVOS Divine dan sepertinya Flash gak punya kecenderungan untuk menggeser EVOS lagi di CPR. Agak tobat kayaknya ya. Iya, pertama Bigetron udah nggak ada. Udah, aku tadi sudah ngebayangin di atas itu sisa 2 tim doang. Masa iya ada 4 di bagian atas, 2 tim itu masih nggak mau ngalah. Ternyata EVOS Divine-nya tetap ngambil drop zone mereka, flashnya yang agak geser. Dan sebenarnya aku tadi nungguin juga God of War dengan core memory di Bima Sakti. Betul, tapi nggak terjadi. Core memorinya punya plan lain untuk ambil drop zone abangnya, Pak. Nah, itu juga karena sudah lolos juga tentunya. Itu yang bisa dimaksimalin, dimanfaatin oleh tim-tim yang baru main juga, termasuk core memory. Kemarin baru main juga expand. Mungkin hari ini bisa memilih tempat berdasarkan siapa aja sih yang udah lolos. Tapi karena mereka sudah ngebaca situasi hari ini, sehingga membuat beberapa tim itu tidak melakukan fight di early, kecuali memang expand yang baru main gitu. Betul, betul. Dan ini di early sih kerasa banget All Gamer Global kayak nggak punya kapasitas untuk di respect. Sampai-sampai maksudnya dia harus gerak ke Sentosa ngalah lepas pocinya semata-mata karena dia tahu bakal ada WAG dan another Vietnam tim, Bung. Ya kan? Itu tapi dia sekarang malah ditatakin sama teman-teman dari tim Expand. Iya, ini salah dia sendiri sebenarnya. Kenapa nggak commit aja di drop zone mereka? Mereka sangat mengamankan sekali gimana caranya nggak melakukan fight di early, mereka hindari. Tapi ternyata salah situasinya. Expand itu ternyata ngambil Sentosa pada akhirnya. Mungkin kemarin hampir 2 minggu Expand nggak main, mungkin aman-aman aja Sentosa. Yang ada di Sentosa juga tim-tim pelarian, biasanya keluaran dari Cape Town seperti itu, atau tim-tim yang melakukan riset gitu. Tapi ternyata Expand cukup tangguh di sini. Mereka sudah dapetin beberapa player juga dari tim EG, dan sekarang EG waktunya termakan lama. Bahkan bukan cuma gimana cara mereka keluar dari sini, untuk mendapatkan armor aja satu player Cinoy tadi itu rentan sekali untuk terjatuh. Asli. Dan ini sangat-sangat terlihat kalau Expand makin menggigit situasi dan makin memperkecil peluang EG lolos, Bung Surya. Ini dia aksi dari seorang Cinoy, namun itu seperti yang aku bilang sangat mudah sekali untuk dijatuhkan. Apalagi seorang False dengan MG7-nya tepat kena kepala dan headshot, menjadikan poin eliminasi yang cukup baik bisa didapatkan Expand di early ini. Fans Sriwijaya sudah akan move menunggui Arsenal yang kurang lebih masih sekitar 1 menit lebih lagi. Sumpah ya, kalau kita lihat gimana bahkan Onyx juga ambil drop zone RRQ, playing RRQ sekarang, Bung Surya. Ini dia di bagian atas, di mana ada seorang Adam. Sudah akan melihat beberapa player yang ada di bagian depan sana, namun Adrian bersama seorang Zero terlalu depan dia. ABCD berada di balik satu pagar yang sama kali ini, berada pada seorang Adrian berhasil mendapatkan 1 player. 2 player dari tim Flash berhasil buat terjatuh. 2 player lagi tersisa, namun Adam berhasil buat terjatuh, dan itu dia Adrian pun sama, tersisa 1 orang. Hoang masih bertahan di balik satu gol dan berhasil dijatuhkan oleh seorang Wings dari kejauhan. Ya, unofficially rata sebenarnya itu dari tim Flash, karena untungnya ABCD masih sempat ke revive tuh. Kalau enggak, itu udah fix rata dan dia harus tusun tim Flash. Tadi tuh the moment Adrian dapat pick pertama, nah ini yang dimaksud peluang main sama Adrian tuh dikali 2 early fight, tapi ini ada unplanned situation. Nah loh, apa itu sama-sama sudah menggunakan UAV. Ya. Bahkan ada 2 UAV yang terpantau tadi di seputaran observatory ini dari tim EVOS Divine yang baru aja menggunakan launchpad-nya berada di seputaran observatory. 3 player sudah terpantau, namun dari tim Onyx juga sudah mengetahui hal itu.
masih harus mencari tahu ini siapa, dan aku rasa Onyx tahu ini siapa, antara Flash atau EVOS Divine, karena dari tim-tim lain itu gak ada memang sebetulnya rotasian ke arah sini. Benar, ditambah ya tadi garis pesawat sangat menunjukkan lah siapa yang gerak ke arah kanan atas terutama ya. Berarti ya tim-tim itu aja gitu ya kan, dia tinggal mikir oh yang tadi EVOS apa Flash gitu, dan selanjutnya yang datang ini berarti antara EVOS atau Flash, that's it. Ya. Ini dia momennya, Adrian udah terlalu jauh sebenarnya. Seperti yang gua bayangkan, Adrian terlalu jauh, Zero dapat satu tapi ditukar satu lagi Bung Surya. Itu dia, tersisa 2 player aja, bahkan satu kali ini Adam menjadi player lain dengan 700 koinnya, harusnya masih bisa merevive. Satu player Adam berhasil mendapatkan seorang Adrian, namun kejaran yang akan dilakukan oleh player dari tim EVOS Divine berhasil raja menjatuhkan seorang Adam. Wow, sayang banget, dan yang mungkin sedikit gua kritisin tadi sebenarnya Onyx punya pilihan untuk full mundur ke belakang. Di belakang ada launchpad Bung, Wings even udah nyampe sana ya kan, udah nggak kepantau visionnya sama EVOS Divine, dan balik lagi ke hangar gak ada masalah sebenarnya. Iya karena mereka tadi sudah berhasil mendapatkan satu tim, mereka mau coba ulangi kembali. Masih panas ya, masih panas, tempatnya pun cukup berbeda. Kalau di pertempuran sini kan secara grounding kan menang Onyx tadi. Bener. Dia lompat-lompat di balik pagar aja ya, itu ngelihat pergerakan dari tim yang bagian bawah. Nah tadi itu perangnya banyak sekali, obstacle banyak sekali itu, jadi sedikit agak tidak terlihat dari si orang-orang EVOS Divine ini. Ditambah lagi dari tim Onyx agak berjauhan beberapa orangnya. Ya. Dan memang dengan situasi seperti itu jadi sangat blur sekali nih keputusannya untuk dilanjut apa enggak nih. Tapi memang yang semakin bikin Onyx dilematis adalah Adrian udah terlanjur depan-depanan sama 2 player dari EVOS. Sementara tadi Wings juga lumayan galau tuh, kelihatan dapat 1 tambahan koin injek. Dia punya sekitar 1.200 atau 1.300, dan dia punya pilihan untuk loncat ke hangar untuk exit plan kalau emang dia pengen fokusnya dapetin placement. Betul sekali, ini dia ada seorang Diman kehabisan Gloka. Itu dia akhirnya berhasil dibuat terjatuh kali ini oleh seorang Zeus, tentunya 2 kill yang sudah didapatkan oleh tim Famos. Namun mereka masih sangat berhati-hati, dan seorang Ton sudah terlihat juga. Hoi cukup berani kali ini sendiri saja berada di bagian depan, akan berhadapan dengan beberapa player tentunya yang sudah dipasang. Di tim Famos itu sendiri masih sangat berani sekali player-player dari tim God of Love, meskipun mereka sudah beberapa playernya terjatuh bahkan tereliminasi oleh Famos, mereka nggak mundur. Sebenarnya kesempatan mereka ada untuk mundur, melakukan reset atau nungguin temennya lah seperti itu. Mereka nggak juga, mereka masih akan kembali lagi seperti biasa pada umumnya tim Vietnam. Iya, sepakat. Sebenarnya at this point ya Bung ya, dengan situasi Vietnam jadi keusik sama Malaysian team, ini jadi peluang yang sangat besar untuk Indonesian team ngamanin placement sebaik-baiknya dan dapetin opportunity kill dari perang-perangnya Malaysia ke Vietnam dan juga Malaysia ke Thailand kayak tadi contohnya. Ya, belum lagi ditambah ini kan perangnya cukup lama nih, tarik ulur, dia nggak benar-benar yang all in banget tuh antara Famos dan juga God of Love-nya. Ini akan menghambat juga pergerakan 2 tim ini secara tidak langsung, ini akan menghambat mereka. Tim Indonesia mungkin memang nggak tahu di situasi tempat lain, itu dia Onyx sudah harus tereliminate bahkan oleh tim PI Sports. Tapi mungkin tim-tim Indonesia lain kayak VSAK Sriwijaya atau mungkin EVOS Divine yang bermain sangat leluasa di bagian atas itu bisa memanfaatkan situasi yang sedang terjadi antar beberapa tim ini. Benar. Satu yang mereka perlu lakukan adalah jangan masih konyol, that's it, karena mereka udah punya winning conditionnya, ditambah sebenarnya zona lagi ketarik ke arah atas. Lagi-lagi 2 game ya. Tadi kita game next era ngelihat gimana zona ketarik ke arah bawah, ke arahnya EVOS. Sekarang ketarik ke arah EVOS lagi, sambil kita lihat aksi dari Famos yang semakin menggenggam pergerakan dari God of War, Bung Surya. Ini dia Demon, tersisa sendiri aja kali ini, akan berhadapan di 1 player, namun masih bisa. Tom ternyata berhasil mendapatkan player ya. Namun kali ini Ton berhasil dibuat terjatuh, masih bisa di revive, masih bisa 5 kill didapatkan dari 1 tim. Dian ternyata yang berhasil merevive tadi, namun Diannya sudah diketahui posisinya, bahkan sudah ada serangan menuju ke arah seorang Dian. Kali ini berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Jun. 6 poin eliminasi dari 1 tim. Gila sih. Ini ngototnya anak-anak dari Famos, hasilnya yang didapat setimpal banget ya. Terlebih itu area hangar menuju ke arah observer jadinya udah clear sih Bung. Ya kan, dia mau main pinggiran zona ala orang FT aja masuk ke zona selanjutnya itu udah aman banget untuk Famos. Dan God of War sih yang agak puyeng reset di menit menuju menit 9 ini. Kompon-kompon di dalam zona itu udah pasti banyak penghuninya, dan ini salah satunya. Ini dia di mana OB berhasil mendapatkan seorang ekor, tinggal serangan dari lanjutan ada seorang Gadu yang sudah berada di bagian depan sana. Joel masih sangat berhati-hati mencegah tim lain akan join party di bagian tempat ini. OB
juga menunggu apa-apa dari temannya. Tapi hati-hati, ada satu pelontar yang akan digunakan oleh seorang Krillin. Bakalan langsung disamperin saja oleh seorang OB yang masih terlalu jauh menggunakan senjatanya. Backupan juga dari seorang Casey tadi yang cukup baik. Namun Gatsu berhasil buat terjatuh. Joel juga berhasil mendapatkan satu orang. 3 player aja yang tersisa kali ini dari tim West Saka Sriwijaya. Masih akan berhadapan dengan satu orang. Pasang satu gol berhasil didapatkan oleh seorang Joel. Masih ada satu orang lagi. Krillin berhasil buat terjatuh dan OB tersisa sendiri tanpa gol. Dan itu dia EG Global yang membantu WAG untuk menyelesaikan West Saka Sriwijaya. OB udah mainin peranannya dengan sangat baik, tapi teman-temannya lupa kalau limit untuk bermain di area tersebut, di area radio tersebut gak boleh sampai ke notice sama orang yang ada di sekitaran plantation dan yang dari arah bullseye. Itu perang yang udah keluar dari arenanya sih menurutku. Akhirnya dimanfaatkan sama tim-tim yang ada di sekitar. Padahal OB buying time udah mantep banget. Pas dia ngebait dengan Chrono, keluar terus masuk ke dalam Chrononya lagi, itu udah space created untuk sisanya Gardunya, Gunsnya bermain. Tapi sayangnya tidak maksimal Bung Surya. Ya karena tadi posisi bagian bawah itu join juga memberikan tembakan dan mereka ternyata tetap memaksakan aja untuk melakukan fight. Harusnya bisa mereka atur perangnya itu mau di tempat yang seperti apa. Itu harusnya bisa mereka atur, bukan mereka yang menuju ke arah pertahanan WAG. Tapi tunggu aja, WAG itu bentar lagi akan masuk ke bagian mereka. Benar. Nah setidaknya kalau mereka memilih tempat untuk melakukan fight, mereka cukup aman dari serangan tim lain. Gangguan tim lain itu gak bakalan ada ke arah mereka. Benar, sepakat banget. Karena tadi pun kalau ada orang yang harus kena tembakan dari tim lain, itu cuma OB aja, nggak boleh lebih. Nah itu, tapi sayangnya nggak terjadi dan ini malah terjadi tembakan tak terduga datang dari tim Heavy Bung Surya. Itu dia, tapi dibalas juga oleh seorang Rasya dengan snipernya berhasil mendapatkan satu player. Sama-sama masih akan menahan meskipun sudah satu sama lain untuk menjatuhkan player lawan mereka. Sama-sama sangat sabar kedua tim ini, gak mau terburu-buru karena memang pertama mereka ada di pinggiran zona, cukup aman juga. Apalagi dari sisi EVOS Divine, mereka punya satu kompon yang solid yang mana mereka bisa gunakan untuk bertahan tanpa membuka glue wall mereka. Berbeda dengan tim Heavy yang sangat terbuka, bisa saja kedatangan tim dari arah CPR, Heavy akan terkena double pick dari EVOS Divine dan tim yang baru masuk. Tapi hati-hati juga apabila Heavy nantinya pasang satu mini launchpad untuk menyergap cepat ke arah EVOS Divine. Itu banget. Poinnya adalah di mana Heavy mau ciptain momentum untuk langsung ngegas ke arah EVOS Divine. At the same time, waktu itu belum terjadi, EVOS harusnya bisa abuse sebelah kanannya dan bikin tim Flash gak punya pilihan selain kabur dari angle kanannya EVOS. Ya, dijagain banget ini oleh EVOS Divine. Dapat satu dari tim Flash, itu yang membuat nantinya tim Flash mikir ulang kalau memang mau ke arah sini. Tapi dari tim Flash itu sendiri zonanya memang nggak ada di tempat ini, ada di bagian halte depan bullseye sana. Masih dapat tinggal rebutannya aja sama beberapa tim. Tapi sebelum mereka masuk ke dalam zonanya, nanti itu sudah bakal ditembakin duluan oleh tim-tim lain. Dan Heavy juga memikir hal yang sama. EVOS Divine cukup aman sejauh ini ya. Sejauh ini cukup aman. Flash berhasil diusir, Heavy juga mikir ulang untuk kesini. Zonanya nggak ada di sini. Tinggal gimana caranya EVOS Divine ini nantinya masuk ke dalam zona. Walaupun akan diberikan serangan dari kiri dan kanan, mereka harus ciptakan posisi yang cukup aman untuk mereka sendiri. Benar. Tapi titik buta dari EVOS Divine adalah yang bisa melulu hantakan EVOS Divine adalah dari angle-nya Heavy. Ya kan? Heavy benar-benar bisa jadi ancaman besar untuk zona selanjutnya EVOS Divine kalau Heavy masih di sana dengan asumsi EVOS masuk ke zona duluan. Tapi kita bisa lihat gimana aksi yang terjadi dari EVOS selama Heavy belum beraksi, Bung. Ya, itu dia. Meskipun dapetin satu knockdown, namun killnya dikonfirm oleh player lain. Ini jalur kanan sebenarnya kebuka nih untuk EVOS Divine. Jalur kanan, dia sudah tahu, sudah melihat betul itu berapa player tadi yang berhasil terjatuh. Namun itu dia satu penggunaan dari mini launchpad yang akan dilakukan oleh player-player dari tim EVOS Divine. Berhasil mengamankan setidaknya sejauh ini posisi pinggiran zona. Tinggal bergerak sedikit lagi, hindari tembakan atau harus lebih waspada tuh dari arah tim Heavy-nya. Karena mereka sendiri, dari tim Heavy itu sendiri, ada kompon solid yang sudah mereka tunggu. PEsports dan juga EG Global sebentar lagi akan melakukan fight mereka, memperebutkan siapa yang akan cepat masuk ke dalam zona. Ada pergerakan yang akan dilakukan oleh tim EVOS Divine. Tentunya pertama mereka akan mengamankan bagian zona terlebih dahulu. Terlalu beresiko apabila EVOS Divine langsung datang melakukan fight jarak dekat dengan siapapun. Ada Alan yang sudah terpantau tadinya.
masih berada di pinggiran dari zona aman. Tim Flash juga sudah harus tumbang di tempat yang berbeda, menyisakan hanya 8 sejauh ini. Udah checklist banget, ini udah checklist banget. Tapi yang nggak checklist adalah zonanya pertama ke arah Core Memory dan juga Expand. Sebenarnya ini masih aman banget untuk EVOS Divine, karena EVOS Divine semakin tidak ternotis dan Heavy jadi punya tuntutan lebih untuk masuk ke zona segera. Tapi apakah Heavy bisa lepas dari Onyx? Di satu sisi Onyx juga udah taruh vision ke arah Heavy gitu ya kan, dan EVOS sepertinya lagi mengusahakan sesuatu untuk selangkah lebih dekat masuk ke dalam zona yang juga memang zonanya sesaat lagi akan mengecil lagi, Bung Surya. Ini dia harus bertemu, setidaknya nanti Post Divine itu Core Memory Heavy itu akan ketemu sama mereka, tapi mungkin ada siasat yang lain yang akan digunakan. Opsi salah satunya adalah menggunakan launchpad kembali naik ke bagian atap dan langsung ngepron atau pasang dual, tapi tentunya serangan masih akan tetap datang. Dan itu dia kepala seorang rahasia berhasil didapatkan oleh seorang Adrian kali ini, terbunuh dia, tereliminasi. Tentunya akan menyisakan 3 player aja, kecuali rahasianya nanti mungkin bisa dibangunkan, tapi tidak ternyata. Dan kita akan melihat pergerakan dari tim Heavy kali ini akan dihujani peluru tentunya dari tim Onyx yang menyisakan 3 player, tapi masih sangat memberikan ancaman terhadap siapapun yang bergerak, siapapun yang terlihat. EVOS Divine sudah cukup aman kali ini, namun ini dia terjadi peperangan juga. Rain berhasil mendapatkan beberapa player dari tim Onyx langsung tumbang dengan menggunakan gerananya. PI Sport dan Kai berhasil buat terjatuh, namun masih ada dari tim Expand yang akan join to fight di tempat yang sama. Dan itu dia satu lagi tim Edgy sepertinya yang sudah harus tumbang. EVOS Divine berada di bagian atas kali dengan 3 player masih sangat kuat sekali untuk bertahan dan memberikan serangan kepada siapapun. Gokil, satu pick off untuk Rasya ditukar dengan 3 orang yang harus diledakkan dengan grenade dari EVOS Divine, dan itu membuat winning condition berbalik. EVOS Divine masih punya peluang, ditambah ini Core Memory juga mau nggak mau saat lagi bakal dapat hujan peluru dari Expand, begitu juga dari EVOS Divine yang sebenarnya enak banget. Tapi sayangnya hujan peluru tersebut gak ada henti-hentinya menuju ke arah EVOS Divine dan juga Core Memory kali ini, Bung Surya. Ini dia waktu yang sangat menegangkan di mana sudah terlihat juga player dari tim lawan sebenarnya yang harus bergerak sama-sama masuk ke dalam zona, namun satu jalur yang akan dibuka. Tapi Nero berhasil menjatuhkan Ray dengan menggunakan gerananya, dan juga penggunaan satu skill aktif dari Stevie yang membuat atau mencegah lemparan dari granat meledak ke arah mereka. Kocel, tapi sayangnya Isaac berhasil buat terjatuh, dan itu di akhir dari tim EVOS Divine itu sendiri. Masih ada PI Sports dengan 2 player yang bertahan, sementara lawannya sudah harus terjatuh dan di tempat yang sangat open. Kesempatan terbuka untuk mendapatkan buyah dari tim Expand kali mana mereka masih cukup lengkap dengan 4 player yang sudah ada satu target player dari tim Core Memory, namun LBT lah yang berhasil mendapatkan seorang jam. 2 player tentunya yang harus dilawan sudah ketahuan, posisinya berada di bagian atas. Kesempatan terbuka sekali untuk mendapatkan buyah bagi tim Expand itu sendiri. Tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusinya. Satu Razer, seorang Val sudah akan mencari 2 player yang sudah terpantau sebelumnya. Masih ada pertahanan duel yang akan dibuka oleh tim PI Sports kali ini. Masih dicari, sudah terlihat kali ini sudah terpantau seorang Nero yang HP-nya sangat low sekali, bertahan cukup keras di bagian lantai 2. Sementara LBT yang berada di bagian bawah masih sangat tergocek dan merepotkan, digocek oleh 2 player dari tim PI Sport bermain-main, namun Nero-nya tertangkap. Masih ada LBT yang berhasil mendapatkan 1 player juga dari tim Expand. LBT kembali berulah kali ini berhasil mendapatkan 1 kembali, tapi dia harus terjatuh, dan ini dia buyah untuk Expand. What a play Expand dengan keberaniannya mereka menzoning habis. Diawali dengan Thailand team yang di zoning di early. Mereka punya confidence-nya, mereka dapetin terus confidence-nya, dan mereka stand still, bisa strong defense di compound terakhir mereka. Wah, membuat mereka semakin besar mendapatkan peluang untuk buyah tadi. Terlihat gimana mereka selamat dari jarak pandangnya Heavy aja itu udah membuktikan mereka wah punya peluang besar banget, karena Heavy-nya juga tadi kena dapat banyak tembakan juga dari EVOS juga gitu ya kan. By the way, welcome back Bung Skyla. Terima kasih Ajisman dan juga Bung Surya. Expand merupakan salah satu contoh mentality yang naik ketika mendapatkan beberapa poin eliminasi di early game. Kita mengetahui memang dari tim Malaysia sendiri mereka nggak pengen untuk banyak bersinggungan di early game, tapi once mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus dari early game mereka, kita lihat aja contohnya ada Expand yang bisa berhasil mendapatkan buyah dengan sangat luar biasa. Ada moment of montage juga. Seorang Ray, 2 granatnya bisa menumbangkan 2-3 orang bahkan dari Onyx.